Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kawan-kawan sekalian, kembali lagi di channel saya, Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata, yakni terkait dengan subjek hukum, kemudian domisili, dan catatan sipil. Nah, ini merupakan materi kita yang keempat. Nah, sebelum saya mulai terkait dengan materinya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya materi sudah saya upload di dalam Google Classroom berikut dengan BW-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Begitu pula ada HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan peraturan pemerintahnya juga ada. Nah, itu silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Nah, paling tidak dibuka dulu, dilihat. Nah, oke ya, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Kawan-kawan sekalian, inilah slide yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu terkait dengan subjek hukum, domisili, dan catatan sipil oleh saya sendiri, Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti adalah berkaitan dengan tiga hal ini, kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan subjek hukum, yang kedua terkait dengan domisili, dan yang ketiga terkait dengan catatan sipil. Nah, kita mulai. Subjek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama adalah natural person dan reh person. Kedua hal ini yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi kita belajar hukum perdata ini tidak akan terlepas dari yang namanya natural person dan reh person. Nah, pengertiannya, subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban dimulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal. Ya, ini berlaku untuk keduanya. Nah, sekarang apa sih natural person dan apa sih reh person itu? Nah, mari kita bahas. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan sekalian, subjek hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi adalah natural person atau orang, dan yang kedua adalah badan hukum atau reh person. Persamaannya, keduanya ini adalah sama-sama memikul hak dan kewajiban. Kalau di dalam pengertian ini saya katakan sebagai pembawa, sama aja istilahnya. Yang penting dia bisa melaksanakan Baik, saya lanjutkan. Bentuknya tentu kalau orang ya manusia, kemudian jika badan hukum, nah itu pengertiannya himpunan orang atau bentuk organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai subjek hukum secara tegas. Ya, jadi badan hukum itu ya di dalamnya tentu ada orang-orangnya, cuman yang memiliki sifat sebagai subjek hukum itu adalah bentuk organisasinya. Jadi bukan orang di dalamnya. Ya, meskipun nanti di dalamnya akan ada orang-orang yang melaksanakan istilahnya sebagai pengurusnya, sebagai pengurus kantor, pengelola kantornya. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya di situ, kalau badan hukum itu ada PT, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Kemudian terkait dengan kecakapan. Apa itu kecakapan? Nah, nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Nah, jadi kawan-kawan, untuk yang orang atau natural person ada dua jenis kecakapan. Nah, yang pertama itu adalah befuh dan bekwam. Jadi kalau
istilah panjangnya itu adalah handling befuh dengan handling bekwam. Nah, apa sih befuh, apa sih bekwam? Nah, yang pertama, befuh itu adalah berwenang dan bekwam itu adalah cakap. Jadi gambarnya seperti ini. Ada anak kecil yang belum dewasa gitu ya. Belum dewasa, dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun karena dia masih kecil, meskipun dia itu sudah berhak atau dalam hal ini adalah befuh gitu ya, dia berwenang atas warisan itu, tapi dia belum bekwam, dia belum cakap, dia belum cakap hukum. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian di baris bawahnya, di kolom bawahnya, ketidakcakapan orang itu oleh BW diatur. Yang pertama itu adalah gelap mata, keterbelakangan mental, pemboros, pemabuk. Kemudian jika badan hukum, jadi kalau badan hukum itu dia mulai dia lahir sampai dengan sebelum akhir ya, sebelum dia istilahnya itu berhenti menjadi sebuah badan hukum, dia akan tetap cakap. Namun berbeda halnya ketika dia pailit atau bangkrut atau istilahnya apalagi ya, gagal bayar. Nah, dia gagal membayar hutang-hutangnya. Nah, makanya oleh pengadilan ia ditetapkan sebagai sebuah badan hukum yang pailit. Nah, karena ia pailit, maka dia harus berada di bawah pengampuan. Siapa yang mengampu? Nah, yang mengampu itu bisa BHP, Balai Harta Peninggalan, kemudian ada lagi kurator. Subjek hukum keduanya ini bisa pailit. Nah, tergantung siapa nanti yang pailit. Oke, untuk penjelasannya sementara seperti itu dulu kawan-kawan. Nanti lebih jelasnya akan saya buatkan video tersendiri terkait bagaimana sih orang atau perusahaan yang pilot itu setelahnya diapakan. Nah, itu akan saya buatkan videonya nanti. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan kecakapan orang. Tadi saya sebut bahwa cakap hukum ya atau bekwam itu adalah orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Kemudian berwenang atau befuh, orang yang memiliki hak melakukan perbuatan hukum. Nah, kawan-kawan, kayak tadi saya contohkan, anak kecil itu kan dia berwenang dengan harta peninggalan orang tuanya. Namun ketika ia belum dewasa, maka dia dikatakan sebagai orang yang belum cakap. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam praktek itu muncul yang namanya perwalian. Perwaliannya di sini entah nanti orang tua yang hidup lebih lama, entah ibunya atau ayahnya, atau mungkin orang yang dianggap mampu untuk istilahnya itu mengampu si anak kecil ini tadi sampai ia dewasa, seperti itu. Nah, terkait dengan ketidakcakapan di dalam BW sudah diatur. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan pasal 433 BW yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, pasal 1330 BW, ketidakcakapan memuat perjanjian. Nah, di pasal 1330 itu kalau teman-teman baca di situ dijelaskan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian itu siapa aja lah. Nanti di pasal ini itu akan kita pelajari tersendiri di materi perikatan atau perjanjian. Nah, kemudian sejak adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, maka 1330 tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir terkait dengan ketidakcakapan, bahwasanya ada orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Terkait siapa yang akan menjadi pengampu. Jadi yang menjadi pengampu itu yang pertama adalah orang tua ya, biasanya orang tua kandung siapa yang lebih lama hidup. Kemudian
orang-orang yang ditunjuk oleh pengadilan dan Balai Harta Peninggalan. Sorry, itu bukan pengadilan tapi Balai Harta Peninggalan, BHP. Kemudian terkait dengan kedewasaan seseorang. Nah, ini saya jadikan kuis untuk teman-teman ya, cepet-cepetan. Dan nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini ya, langsung PM saya melalui WA. Nah, nanti kelihatan siapa yang nonton video ini dan siapa yang tidak nonton video ini. Oke, kapan seseorang disebut dewasa? Nah, silahkan cari jawabannya, boleh googling, boleh baca ini, boleh baca BW dan lain sebagainya lah, terserah teman-teman nanti gimana usahanya. Nah, itu ada sedikit clue tapi sudah tidak berlaku lagi ya, pasal 419 sampai dengan 432 BW hapus sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan keluar. Lanjut ke domisili. Nah, domisili kawan-kawan itu juga salah satu hal yang sangat penting yang harus teman-teman kuasai. Apalagi kalau teman-teman menjadi seorang pengacara atau advokat, teman-teman harus paham betul apa itu domisili. Domisili secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tempat tinggal dan yang kedua adalah tempat kediaman. Nah, itu harus teman-teman bedakan ya, jangan disamakan antara tempat tinggal dan tempat kediaman. Nah, yang pertama, tempat tinggal. Tempat di mana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu. Dalam hal ini dibuktikan dengan KTP. Misalkan nih teman-teman mahasiswa, katakan ngekos di area sekitar kampus. Namun alamat KTP-nya teman-teman itu misalkan ada di Madiun, misalkan ada di Nganjuk, ada di Blitar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tempat kediaman, kawan-kawan, nah itu adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak dan kewajibannya meskipun bukan di tempat tinggalnya. Nah, ini bisa jadi kalau tempat kediaman itu bisa tempat kos, kontrakan, kemudian tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, oke ya, dari sini bisa dipahami perbedaan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman. Apa sih pentingnya domisili? Nah, yang pertama, untuk melangsungkan perkawinan. Ya, tentu nanti kalau melaksanakan perkawinan ya, kalau teman-teman yang sudah pernah melaksanakan proses melengkapi berkas-berkas pernikahan, baik itu dari tingkat RT, kemudian kelurahan, kemudian ke KUA, nah, pasti teman-teman akan dimintai yang namanya domisilinya. Nah, tempat kediamannya atau tempat tinggalnya di mana. Nah, seperti itu. Biasanya sih yang paling berpengaruh itu nanti adalah tempat tinggalnya sesuai dengan KTP. Nah, di dalam praktek lapangan biasanya kawan-kawan, nah, ada yang dinamakan sebagai, kalau saya dulu itu numpang kawin atau numpang nikah. Itu alamat saya ada di Blitar, kemudian istri saya Surabaya, dan melaksanakan perkawinannya itu di Kota Batu. Jadi ini merupakan gambaran umum ya dalam ranah praktek atau di lapangan penggunaan tempat tinggal kemudian domisili. Nah, kemudian yang paling penting adalah secara umum ya, selain melangsungkan perkawinan, jadi terkait dengan domisili itu adalah untuk melengkapi persyaratan kita dalam mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasanya Dispenduk Capil lah istilahnya sekarang. Karena ini merupakan salah satu syarat formal atau syarat formal, jadi agar negara itu bisa hadir untuk melindungi kepentingan kita gitu kan. Dan hak-hak kita sebagai warga negara itu bisa terpenuhi dengan baik. Biasanya untuk kegiatan seperti misal pemilu, terus kemudian proses pembuatan SIM, apalagi BPKB misalkan, semuanya itu butuh data kependudukan teman-teman.
Nah, yang kedua, pentingnya domisili itu adalah tempat seseorang dipanggil pengadilan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini penting buat teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi advokat. Teman-teman harus paham betul kalau misalkan teman-teman mengurus perkara perceraian, misalkan si istri ini berada di kota Kediri, kemudian suaminya ini ada di Blitar misalkan. Nah, ini sidangnya di mana? Yang mengajukan siapa? Kakaknya sudah jadi satu atau belum? KTP-nya sudah berubah atau belum? Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Yang ketiga, untuk menentukan pembayaran itu ada di pasal 1393 BW. Nah, silakan teman-teman baca sendiri BW-nya, karena di sini saya hanya akan menjelaskan secara umum saja, mengejar durasi juga agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, macam-macam domisili itu, yang pertama, tempat tinggal sesungguhnya terbagi menjadi dua, yaitu sukarela atau mandiri, terletak pada pasal 17 ayat 2 BW. Kemudian tempat tinggal wajib ada di pasal 21 BW dan pasal 22 BW. Macam domisili yang kedua itu tempat tinggal yang dipilih, itu terletak pada pasal 20, 23 dan 24 BW. Terkait dengan domisili badan hukum, di dalam BW tidak diatur domisili bagi badan hukum, karena istilah yang digunakan untuk menyebutkan domisili badan hukum adalah kedudukan atau kantor pengurusnya di mana, sesuai dengan ADART-nya di mana. Nah, itu kawan-kawan terkait dengan domisili naturleh person dengan reh person. Oke. Materi yang terakhir yaitu terkait dengan catatan sipil atau lembaga yang mencatat status keperdataan. Pencatatan sipil sesuai dengan pasal 4 BW, dia akan mencatat yang pertama adalah kelahiran, perkawinan, kematian, izin kawin, dan pengakuan terhadap kelahiran. Nah, itu sesuai dengan pasal 4 BW. Lalu kemudian saya mencoba menggambarkan dasar hukum dari pencatatan sipil ini. Bisa teman-teman lihat di dalam slide ini bahwasanya dalam konstitusi sudah diatur di dalam pasal 26 ayat 3, kemudian di breakdown ke dalam undang-undang yakni nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk, kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013. Dari undang-undang kemudian muncul aturan pelaksana dari pemerintah yakni nomor 37 tahun 2007. Nah, lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara daftar penduduk dan catatan sipil. Dan yang terakhir adalah berbagai Permendagri. Nah, Permendagrinya ini tentu akan banyak sekali ya. Jadi saya hanya menuliskan berbagai Permendagri saja. Nah, mungkin sementara itu dulu kawan-kawan terkait dengan video mengenai subjek, kemudian domisili dan catatan sipil. Nah, nanti kedepannya akan saya buatkan video-video yang lebih terperinci lagi, yang lebih fokus terhadap satu bahasan saja. Nah, karena ini juga materi video saya yang pertama, jadi saya ingin membuat hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu, baru nanti saya buat video-video yang sifatnya lebih khusus lagi. Nah, sekian dulu kawan-kawan. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, dan jika tidak suka ya nggak usah diapa-apa. Terus kemudian subscribe ya, subscribe biar subscribe-nya banyak, karena yang subscribe ini cuma mahasiswa saya kawan-kawan. Jadi ya biar subscribernya banyak.
Jadi tolong di subscribe, bunyikan loncengnya. Nah, biar nanti kalau ada update terkait dengan video-video baru yang baru saya publish atau upload, nanti teman-teman akan jadi yang pertama yang akan menyaksikan video tersebut. Terima kasih banyak. Besok kita lanjut lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.